Kami melihat bahwa kenapa optimis, karena dengan adanya pembatasan yang sudah dilonggarkan, kita lihat dari bandara saja juga sudah ramai sekali, dan ke shopping mall juga sudah mulai ramai di weekend. Ini suatu sinyal positif bagi kami selaku sektor penyewa tenan di mall, bahwa offline akan kembali bergeliat, di mana traffic daripada pengunjung akan tidak ada kekhawatiran kembali seperti tahun-tahun lalu. Namun kami tetap menerapkan prokes, juga vaksin plus booster, dan ini adalah suatu tanggung jawab juga dengan pengelola pusat belanja untuk mengamankan konsumen yang masuk ke toko-toko kita itu agar sudah tidak ada lagi yang merah ya, artinya jalur merah itu kalau di-scan itu di Peduli Lindung. Jadi Peduli Lindung akan menjadi tulang punggung untuk perjalanan-perjalanan maupun traffic ke mall. Baik, Pak Budi, bicara terkait persentase terkait peningkatan penjualan retail di tahun ini, kira-kira akan seberapa besar angkanya ataupun kenaikannya, dan bagaimana apabila dibandingkan dengan peningkatan penjualan retail di tahun sebelumnya? Kalau tahun lalu kan di 2 tahun kemarin kami tidak ada event besar Ramadan Lebaran karena memang kondisi kita memungkinkan, kondisi banyak sekali penularan. Namun kemarin kami mendengar bahwa sudah mulai diizinkan untuk mudik maupun merayakan Lebaran, dan di sektor retail ini adalah event terbesar untuk Lebaran ini. Penjualan adalah setiap tahun, setelah kedua adalah Tahun Baru dan Natal. Lebaran adalah event terbesar untuk mendapatkan penjualan, dan kami sangat mengharapkan ini dapat terlaksana di tahun ini dengan baik, termasuk juga anggota-anggota kami yang di dalam rest area, pusat belanja di daerah maupun airport itu dapat mendapatkan kenaikan penjualan daripada traffic perjalanan manusia pulang kampung ini. Oke, membahas terkait sektor retail, kira-kira sektor retail bagian apa sih Pak Budi yang kiranya memang paling menonjol kinerjanya seiring dengan pelonggaran aturan PPKM dan juga pandemi ini? Lalu kira-kira juga bagaimana saat Ramadan dan juga momen Idul Fitri nanti? Kalau kami melihat bahwa kecenderungan yang cepat recover adalah sektor food and beverage, restoran, kafe, ya, rumah makan, dibanding sektor-sektor yang seperti fashion, tas, baju, sepatu. Namun kami sangat mengharapkan di April ini sampai dengan nanti Lebaran dan setelahnya itu mampu mengangkat kembali fashion dan aksesoris yang tadi saya sebutkan, karena memang di 2 tahun lalu waktu belum COVID itu masih bagus, di setiap Lebaran tuh fashion sangat bagus, dan kami harapkan ini adalah momentum pemulihan daripada sektor fashion sepatu agar dapat kembali menjadi tuan rumah dengan produk-produk yang diproduksi di Indonesia, termasuk juga untuk produk-produk brand-brand yang sudah ternama itu dapat juga pulih secepatnya agar stoknya bisa terjaga, karena sekarang memang menghadapi masalah stok itu bisa item baru bisa masuk kembali. Jadi sektor-sektor itu yang harus kita bantu untuk supaya bangkit kembali. Nah, ini juga menjadi menarik apabila kita berbicara terkait masa pandemi begitu ya 2 tahun ke belakang. Kira-kira untuk yang hal ataupun hal terberat dan juga menjadi tantangan untuk sektor retail sendiri 2 tahun ke belakang, apa sih Pak Budi, dan juga untuk penurunannya seberapa besar Pak Budi? Nah, kalau untuk penurunan ini kan karena kami bilang ini force major ya, di mana kebijakan pemerintah untuk membantu penekanan penyakit dengan melakukan penutupan itu adalah kami dukung, jadi kami larinya ke online. Nah, itu turunnya sangat drastis, di mana dalam 2 tahun ini penjualan bisa di bawah hanya cuma 20% sampai dengan di bawah 50%. Nah, saat ini posisi sudah pulih kembali menjadi sekitar di 80. Apa yang terpukul tadi sudah disebutkan adalah sektor-sektor fashion, aksesoris, dan juga yang memang harus ditutup pada waktu itu. Kalau supermarket kan masih boleh buka, toko obat masih boleh buka. Rekreasi, rekreasi itu seperti tempat permainan anak-anak sangat terpukul. Moga-moga di tahun ini sudah bisa perlahan-lahan kembali pulih. Jadi memang besaran turunnya sangat besar. Tadi saya sudah sebutkan itu memang karena kondisinya tidak bisa buka toko-tokonya, seperti itu.